pemirsa, masih bersama kami dalam Belajar Islam. Tadi saya juga setuju tuh Pak Iwan yang dikatakan oleh Pak Hojim ya, bahwa kemudian orang bisa ngumbar, saya begini, tapi kemudian kita lihat sesudah dia matinya. Tapi saya mau tanya nih sama Pak Iwan takut mati nggak sih? Kalau sekarang saya ditanya, saya malah suka heran. Orang kenapa takut mati sih? Orang itu pasti datang ya Pak ya? Kalau masih muda dulu baru ya. Enggak, jadi saya juga mikir nih orang-orang yang pada takut mati ini kelihatannya dosanya banyak banget. Saya siap anytime buat dipanggil kok Mbak. Apa yang membuat siap? Apa tuh? Ya, saya nggak punya utang rasanya ya. Yang utang dalam tanda kutip ya, saya nggak punya utang kok. Saya nggak pernah jahat sama orang, saya nggak pernah apa ya. Jadi kenapa saya mesti takut ketemu sama orang, pengen ketemu kok sama yang mengutus kita. Betul, saya terus kenapa mana mungkin bisa ketemu dengan dia tanpa mati gitu loh. Kita mau masuk ke WC tapi nggak mau lewat pintunya gitu ya, nggak mungkin gitu loh. Tadi Pak Hujim, saya mengingat bahwa Pak Iwan berbagi dengan kita kematian almarhumah, kemudian kalau nggak salah tadi kedua orang tua juga dikuburkan. Betul. Kan? Sebetulnya ada proses batin apa yang kemudian bisa dibangkitkan oleh orang-orang tercinta yang sudah tidak ada ini? Memori ketika mereka hidup dan ketika mereka meninggalkan, yang membuat seorang Iwan berani untuk hidup dan berani mati. Saya beruntung saya mendapat pelajaran pada sangat muda ya, 28 umur waktu itu, saya sudah ditempeleng oleh Tuhan gitu ya, buat berpikir dan membikin saya untuk suruhan kepada Nabi yang pertama kan Iqra, bacalah gitu loh. Jadi sampai saat detik ini saya selalu menimbangnya dengan Iqra. Ini ada apa nih? Kenapa saya disuruh begini gitu loh. Dan saya kira kalau setiap orang mulai membiasakan ya Pak Hojim buat beriqra, enggak cuman pikirnya kebetulan, wah kebetulan gitu loh. Oh, tidak ada yang kebetulan. Enggak ada yang kebetulan. Semuanya dalam rencana besar Tuhan. Cuman kita terlambat membacanya ya Pak ya. Kita bukan terlambat, kita tidak membacanya. Tidak malah enggak baca ya Pak ya. Jadi tidak membacanya. Menyangkal gitu. Ya menyangkal dan kemudian tapi ya nggak belajar. Ya, mudah-mudahan kita bisa Iqra, bisa belajar seperti Pak Iwan yang pemirsa. Pak Hojim, kalau misalnya boleh disimpulkan dari ziarah kubur tadi, dibolehkan ya Pak di dalam Islam, kemudian kita punya tradisi menarik sekali tadi dikatakan ini memberikan berkah dalam satu dinamika ekonomi yang luar biasa. Sebetulnya apa yang bisa disimpulkan, yang bisa diingat oleh para pemirsa? Tentunya kalau kita simpulkan ya, paling sederhana adalah seperti yang tadi sudah kita ungkapkan, Iqra. Jadi apapun, dalam kondisi apapun, itu kita memang harus pandai mengiqra, pandai membaca. Jadi kematian dari sanak saudara, orang tua, suami atau istri, ya, jangan dianggap itu hilangnya secara fisik dari mata kita. Tapi relasi dan apapun yang pernah memberikan memori, kesan yang terbaik. Mungkin ada pesan-pesan juga yang perlu bisa kita aktualisasikan. Nah, ini kita memang harus rajin ya. Jangan sekedar ziarah, tapi dikala ziarah kita membaca, kita iqra. Supaya apa? Ziarah itu memberikan suatu hasil ke depan yang lebih baik. Pemirsa, ini satu poin yang penting dari dua narasumber saya yang hadir pada hari ini, bahwa belajar. Oleh karena itu program kita namanya Belajar Islam. Belajar terus. Bahwa kemudian kita menjalani kehidupan ini adalah pembelajaran seumur hidup, pelajaran sepanjang hayat, orang katakan, untuk memuliakan kehidupan kita. Dan narasumber, bintang tamu saya yang sangat menarik, dan mereka akan berbagi pengalaman dengan Anda untuk bisa memperkaya hidup Anda dan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kami mengundang Anda untuk terus menyaksikan Belajar Islam yang tayang setiap hari pada jam 8 sampai 9 malam di MNC Muslim Channel 92. Dan untuk peningkatan program kami mengundang Anda memberikan sumbang, saran, dan kritik melalui Facebook dengan nama Belajar Islam atau melalui Twitter kami dengan alamat @belajarislam_ID. Saya Zubaida Yusuf mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada
Pak Ahmad Hojim, Pak Iwan, terima kasih sudah menemani kita. Terima kasih juga untuk sharing pelajarannya pada hari ini. Dan untuk kebersamaan Anda pemirsa bersama kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.